Bali. Siapa yang tidak kenal dengan Bali? Ya, Bali merupakan salah satu daerah di Indonesia yang kaya akan beragam tradisi dan budaya. Pada setiap daerah yang ada di Bali memiliki peraturan, tradisi, budaya, dan adat istiadatnya sendiri yang dikenal dengan sebutan awik-awik. Di Banjar Umakepuh dan Banjar Gunung, Desa Adat Buduk Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, terdapat tradisi unik yang rutin digelar 1 tahun sekali, yaitu tradisi perang api. Om Swastiastu, adik-adik mahasiswa Saransami. Jadi kami di sini di Desa Buduk, khususnya di Banjar Umakepuh dan Banjar Gunung, itu memiliki tradisi perang api. Tradisi perang api ini dilaksanakan pada saat malam pengurupukan atau Dilem Kesange. Jadi perang api atau perang sabuk ini menggunakan sabuk kelapa atau kulit kelapa yang kering yang dibakar, kemudian itu dijadikan alat perang yang dilakukan oleh 2 pemuda dari Banjar Umakepuh dan Banjar Gunung Buduk. Dan acara ini dilakukan ketika senja atau bahasa Balinya sandikala, galah sarumo ya, kira-kira jam 6:30 malam. Itu dilakukan dengan mematikan seluruh lampu listrik sehingga suasana gelap. Yang kelihatan hanyalah api yang bertebaran, saling lempar. Hal itu merupakan sebuah warisan budaya yang sampai saat ini pun dari generasi Ida Pandita maupun generasi sebelumnya memang sudah menemukan dan mewarisi tradisi itu. Kalau kita menanyakan tentang sejarahnya, secara tertulis tidak ada. Ya, secara tertulis tidak ada, dan memang itu sudah kita lihat dan kita lakoni. Dan sampai-sampai ketika Ida dulu ya, sebagai salah satu pelaku perang api itu, melakoni hal itu dengan penuh keyakinan tanpa tahu makna dan sejarahnya. Gitu. Makanya boleh dikatakan ini sejarah yang tidak tertulis. Dan Ida Pandita pun meyakini ini sebagai ritual untuk menjaga keharmonisan khususnya di 2 Banjar ini, Umakepuh dan Gunung. Dan juga tidak menutup kemungkinan untuk menjaga keharmonisan skala di Desa Buduk. Karena kami di sini 2 Banjar Gunung dan Umakepuh ini istilahnya sebagai warga penepi siring. Karena kami di 2 Banjar ini menyungsung 9 pura. Dan ide betara-betara yang kami sungsung ini tidak parum ke desa gede atau ke Balai Agung. Kita di sini anggap seperti bahasa zaman sekarang itu mandirilah untuk parum ketika kegiatan melasti. Jadi bisa disimpulkan ngeyasang jagat tepi siring, jagat keluar Desa Buduk itu. Karena dulu sebelum ada pila, sekarang pila saja yang ada hanya sawah yang terbentang. Jadi kami meyakini hal ini adalah sebuah ritual yang mampu menetralisir segala macam bentuk berhala, wabah, bencana
dan keselamatan kami sebagai warga gunung dan Umokebo. Makanya hal ini terus kami lakukan karena ini merupakan sebuah keyakinan, sebuah budaya, tradisi, dan bagian dari rentetan upacara selama pemelastian. Mengenai cerita perang api dari zaman dulu yang pernah didengar nggih, nike sumber apinya nike berasal dari sisa-sisa ritual mesegah nuju dina pengerupukan. Biasanya habis nyinap ring pura, rangkaian daripada pemelastian budal di Bedaro ke Jogo Suang-Suang nyaluk sandikala nggih. Jadi menjelang waktu akan terbenamnya matahari salah masa nika, ibu-ibu semuanya ngaturang segahan di lebuh dan menggunakan sarana api dakep. Api dakep nika kan dua sabut yang dibakar dan disilang. Nah, nika dengan upacara ritual di lebuh atau di pintu keluar masuk di rumah. Jadi setelah pecaruan dibeli banyak, satu sepatu, kemudian dilebo-lebo dengan mesegah api dakep. Sabut-sabut yang masih menyala nika dengan apinya nika yang diambil oleh pemuda, dikumpulkan di depan banyak. Kemudian ketika waktunya mulai, itulah yang dipakai perang api. Nah sekarang nampaknya karena perkembangan zaman, perkembangan ekonomi, generasi sekarang dia beli sabut, dia beli sabuk kelapa, bahkan pakai mobil pickup itu dia beli, sehingga volume sabut itu lebih banyak dia dikumpulkan di depan banyak. Sudah akan redupnya sinar matahari terbenam, dibakar dulu nika. Setelah apinya reda sehingga ada api-api kecil, mungkin cara Balinya nika bau samuk nika ada yang menenang api itu sehingga dia terurai, kemudian diambillah, terjadilah perang api. Jadi ketika perang api usai, tidak ada yang masih menjeleng-jelemo, ini kasarang gitu. Wajahnya semua hitam-hitam niki karena bekas-bekas kena api samuk. Dan merupakan yang unik, yang itu yakini tidak pernah ada yang terbakar tanpa menggunakan jimat atau mempelajari ilmu kekebalan. Hal itu terjadi, itu uniknya, dan tidak pernah terjadi perkahlian gara-gara itu, tidak pernah. Kita lakukan dengan penuh semangat. Siapa yang sering kita ajak main nongkrong atau nganggur, itulah yang kita ajak sering ini perang sering menjelang gelemo. Just cara bojok uya adang nih, hanya mata dan gigi yang kelihatan, itu serunya. Kalau kita melihat dari perjalanan Sasih, kan wenten Sasih ketiga ngangkang kapat Kartika masa musim semi itu, musim gugurnya daun-daun tumbuh-tumbuhan, lintang Kartika sudah mulainya bunga-bunga naik. Bangunnya ning Sasih lintang Kartika, New York ngulangonin mana. Jadi keindahan alam ini terbingkai dalam pemandangan ketika Sasih lintang Kartika. Jadi bunga-bunga tumbuh, dia sebut bahasan layangan Kartika. Kemudian kalimat ke-6. Nah, ke-6 ini merupakan sudah mulai masa-masa cuaca yang tidak bagus.
dingin, panas, hujan, dingin, panas, hujan. Nah, dari sini sudah mulai wabah penyakit itu muncul. Pilek, batuk anak-anak. Sehingga mulai sase keenam, kal nyaluk, keenam ke pitu, kaulu ke sango. Ya, ini ceritanya kan di kalau Tatuo Ida Betari Durga Bairawi sedang meyogo di Setro Gandramayu niki. Karena beliau dikutuk sebagai Dewi Parwati dikutuk menjadi Durga, menjadi Bairawi di tengah Setro. Beliau yang menciptakan wabah. Jadi untuk menanggulangi wabah itu dari ke-6 ke 7 kaulu sampai ke sango, Ida meyakini niki bahwa salah satu ritual perang api selain mecaru sebagai penolak bala. Secara umum di Bali upacara melasti kan hampir semua kabupaten melakukan. Jadi kalau kita berbicara tentang melasti itu pembersihan Wano Agung dan Wano Alit yang diwujudkan dengan Hidup Betara atau kekuatan Tuhan yang dimanifestasikan dalam bentuk perlingga, tapakan, arca. Itu semua kita iring ke segara, melakukan ritual demikian. Dan kemudian H-1 melasti yang cara riki disebut dengan Dina Madenden atau Ida Betara sami parum ke Balai Agung. Nah, dari hari parum ke Balai Agung itu biasanya 3 hari beliau berkumpul di salah satu pura, pada umumnya di Balai Agung di desa, dan kami di sini di Dua Banyar ini ke Desa Agung. Parumnya kami parum di Pura Gede dalam warung. Kami nyungsung di sana Duang Banyak selama 3 hari. Wenten Medendan, kemudian melasti, wenten pengembang, kemudian terakhir ada pengrupukan. Nah, pengrupukan ini biasanya diawali jam 9 pagi diadakan tabuhrah tajet untuk mendapatkan persembahan tundang wungkul nikah. Nah, setelah jam 11 siang kami di Satu Sepato lakukan acara caru. Kemudian kira-kira jam 2 siang kami melakukan ritual lagi ngiring Hidup Betara Mesuci ke Taman Beji. Setelah itu budal ke Jogo Suwangswa. Nah, setelah selesai prosesi budal nyimpen lukar di Hidup Betara ring pura, kita masing-masing Banjar mulai bacaru di Natar Pelingih di Banjar. Setelah selesai kita Mastirta bersama-sama banyak warga Banjar, kita melakukan ritual pembersihan juga di pekarangan, dan terakhir di Lebuh nikah dengan sarana pidakep. Nah, setelah itu baru prosesi perang api itu dilakukan di masing-masing Banjar itu. Nah, kemudian besoknya Nyepi, nah kita sudah mulai asang mungkin Buano Alit dengan melakoni berada penyepian. Nah, seperti itu kalau kuat puasa, tidak boleh puasin. Puasa dan puasin beda nih. Jadi jelas rangkaian dari perang api ini merupakan bagian dari prosesi pemelastian dan prosesi pengerupukan, menjadi satu komponen dia. Kalau kita simpulkan, ini semua adalah ritual untuk menetralisir energi-energi yang tidak baik di saat hitungan waktu ngewindu nikah tahun baru Saka, sehingga harapan kita semua energi baru itu lahir, semangat baru itu lahir, sehingga berkah baru pun dari hidup yang dewasa bisa kita terima dan kita nikmati bersama.
Perlengkapan ketika perang api dilaksanakan itu mulai dari tampilan, tampilan pakaian umum. Dari dulu sampai sekarang tidak jauh berbeda. Bahkan ketika Ida Truno dulu, ketika Ida jadi ketua pemuda, justru ini adalah momen-momen untuk mencari perhatian para wanita atau para pemudi. Kita sengaja berpenampilan maco semaco-maconya ketika akan melaksanakan perang api. Ane mau tato di lengannya, pakai dia kos koplang, panah tato ne. Ane lengannya berang, lengkong, baju lengan panjang yang pasang kena tulang. Itu. Jadi pokoknya momen itu adalah momen Rago Truno itu kengken ngedeng bahwa Rago Subetruno jadi dan maco gitu, satria. Kebanyakan pada saat perang api kita pakai kaman, saputnya ada yang poleng, kebanyakan sih poleng saputnya, bajunya baju kos, dan kebanyakan sih pakai baju kos koplang. Dan ada yang tidak pakai baju, dan semua sebagian besar memakai sepatu dia, biar aman kaki dari api. Atribut yang pasti ada itu adalah ya api dakap niki, api dakap atau sarana samuk atau serabut kelapa yang dibakar. Kemudian ada kulkul di Banjar yang sudah tidak terpakai nika yang dipakai nguncang oleh pengisir atau anggota Banjar. Kapan dilaksanakan? Ketika prosesi mecaru di suang-suang perumahan di Lebo selesai, Saromo sudah ada dilakukan pembakaran sabut kelapa. Ketika membakar samuk niki, tua di Banjar pun mulai nguncang. Pukul yang tidak terpakai nika diturunkan, nguncang pun tung. Nah, justru dengan suara-suara guncangan pukul niki membangkitkan semangat kita sebagai warga gunung dan Umukepuh, bahwa kita akan melakukan sebuah ritual yang luar biasa. Api listrik dimatikan, jadi berirama lah dia. Tidak bisa Ida ungkapkan itu karena kita menjiwai dia dari kecil sudah melihat, melakoni. Dan dari keyakinan itu Ida rasa kekuatan magisnya keluar, sehingga satu pun tidak pernah ada yang terbakar. Itu. Pada sore hari menjelang malam atau disebut dengan sandikala, para pemuda mulai berkumpul dan serabut kelapa mulai dibakar. Pada saat itulah dimulainya tradisi perang api, yaitu perang saling melemparkan serabut kelapa dengan api yang menyala. Prosesi pengerupukan Nika biasanya dilakukan tanpa ada menyuarakan pukul resmi seperti Sakap Banjar, itu tidak ada. Begitu Sukadruno selesai menabuh Beleganyur mengiring Ida Batara Budal, sudah ada mereka siap-siap menyiapkan alat-alat sabutnya, membakar kelapanya. Yang sampun nyaluk sandikala Saromo, api sabut sudah dibakar. Jadi per Banjar mereka kumpul, pemuda Banjar Gunung kumpul di depan Banjar Gunung membakar serabutnya. Banjar Umukepuh kumpul di Banjar Umukepuh membakar serabutnya. Nah, biasanya dimulai dari Banjar Umukepuh. Nah, ketika di Banjar Umukepuh mulai, di Banjar Gunung juga mulai dia. Artinya diawali dengan di masing-masing Banjar melakukan perang api dulu. Mulai dia perang api di Banjar Umukepuh, bla. Setelah anggap sudah beberapa sesi, bla lagi ngambil samuk, bla.
lari dah ke selatan, perang di Banjargunung. Kemudian mereka bersama-sama dua Banjar ini, pemuda dua Banjar ini lari dari Banjargunung ke depan Banjar Mekepuh, perang lagi di sana. Merebut, aduh gitu. Konyo lagi merebut, nak nimpuk sangat aduh gitu. Rebut cang, cikan lagi gitu. Pokoknya hebat itu. Nah setelah selesai di Banjar Mekepuh, terakhir kita melakukan perang api di Satu Sepate. Bla setelah selesai kembali pulang. Pada saat pelaksanaan tradisi perang api, para pemuda-pemuda tersebut melaksanakan tradisi perang api dengan sukacita dan bergembira serta tidak melakukannya atas dasar kemarahan. Para pemuda-pemuda tersebut benar-benar merayakan sebagai sebuah kegembiraan bersama dalam melakukan kewajiban swadharma yang sudah diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur mereka. Om Swastiastu, titiang pinaka klian adat ring Banjar adat Mekepuh tiang mewasta inyuman semata ring sekawentanan perang api sane wentan ring kebanyaran adat Mekepuh sareng ke Banjargunung kalih Banjar puniki niki mewasta dresta tetamian saking penglingsir titiang sane saking dumun ratusan tahun sampun lintang. Nika mawinan perang api puniki dresta tetamian sane patut tetap keajagan kemargiang. Harapan titiang majang ring generasi muda anak-anak dumugi perang api puniki tetap ajag lan lestari napi mawinan riantukan mun nanan perang api puniki nentan memargi raris kewentanan ring kalih Banjar puniki abjagate niki nentan becik. Nah nika mawinan titiang sebagai klian adat Banjar Mekepuh puniki mengharapkan generasi muda puniki tetap ngajagan perang api puniki selanturnya ne. Ainggih wantah menika saran titiang pinaka klian adat ring Banjar Mekepuh puniki. Iring sinap titiang untuk Rama Santi. Om Santi Om. Om Swastiastu, titiang mapasyangan iwayan sumadi antara klian adat Banjar Gunung Duduk. Inggih kewentanan ring widangan titiang ring Banjar adat Gunung kewentanan perang api pinaka dasta tatamian titiang ring widangan Banjargunung lan Mekepuh diselenggarakan setiap setahun sekali pas hari raya pengerupukan. Perang api dilaksanakan bertujuan untuk membersihkan diri dari segala malapetaka. Nah di saat adanya Simodesta perang api yang ada di Banjar Gunung lan Mekepuh, Desa Buduk, Desa Adat Buduk, pernah saya tidak laksanakan sekali karena ada COVID, terjadilah wabah itu menyerang untuk masyarakat, dan setelah melaksanakan penasico terus untuk tahun kedepannya tetap kami laksanakan dan lestarikan. Mugi alit-alit
yang akan meneruskan si Modesto niki mangda tetap ajal kewetanan si Modesto ring widangan banyak adat gunung lan umur kepuh desa adat buduk niki inggih menika Presiden Titiang atur umiayang indek kewetanan perang api ring widangan Titiang ring banyak gunung lan umur kepuh desa adat buduk niki inggih suksemo Om Santi 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 Om inggih pengabdening sokon hari kita partisan tanah soto amarik akan bapa artinya pengalan sastra suto amarik akan bapa itu sudah merupakan kewajiban sebagai generasi sekarang mengikuti jejak para pendahulu kita, para leluhur kita. Sehingga harapan Nida ke depannya tradisi-tradisi seperti ini, salah satunya perang samuk yang diadakan di Banjarmakupo dan Banjargunung agar bisa tetap terjaga dan lestari dan tidak melenceng dari warisan-warisan para leluhur yang ada yang terbingkai dalam satu komponen rangkaian pemelastian dan pengerupukan. Di tengah-tengah berkembangnya pariwisata sekarang di daerah Jangu, daerah Prerenan dan Timbuktu dan Nida juga sudah mulai dijamah sekarang dengan adanya villa-villa di sekeliling kita. Tidak menutup kemungkinan akan berkembang dan semakin berkembang sehingga tidak mempengaruhi dan mengudarkan tradisi kita atau warisan-warisan yang adiluhung seperti ini. Salah satunya adalah perang api. Ida berharap generasi muda Mokepo dan Gunung tetap kuat mempertahankan dan melakoni untuk menjaga menetralisir keharmonisan kita bersama. Energi yang tidak baik biar bisa kita netral, kemudian bersinergi dengan energi berkah Tuhan dengan menjaga warisan adiluhung ini. Ida berharap seperti itu. Semoga kedepannya bisa memenuhi harapan Ida sehingga kita bisa dikategorikan dalam berkah moksatem jagat itu ya jai tidak. Terasa itu.